salam sejahtera selalu kita semuanya. Bagaimana kabar? Hari ini sehat dan tetap semangat. Ya, hari ini kita akan bahas bersama-sama berkaitan dengan metode daily flash cost, yang mana hal ini sangat berkesinambungan dengan cost maupun expense yang merupakan barometer di dalam keberhasilan penjualan food and beverage. Itu. Baik, kita simak bersama-sama pengertian daripada daily flash cost adalah laporan harian yang berfungsi untuk memperkirakan cost of food dan juga cost of beverage. Jadi, laporan daily flash cost ini memberi gambaran secara konkret yang berkaitan dengan hasil-hasil dari data laporan penjualan terkait dengan pendapatan yang diterima dari makanan dan juga minuman. Itu yang berkaitan dengan daily flash cost. Nah, di mana juga menampilkan berkaitan dengan perkiraan biaya dari setiap harinya, yaitu adalah yang berkaitan dengan today, dan juga laporan yang berkaitan di month to date-nya. Nah, jadi itu nanti ada dua bagian. Yang pertama adalah di kolom today, hari yang bersangkutan, lalu sebelahnya adalah month to date. Jadi nanti penghitungannya kita bisa melihat sampai hari ini tuh berapa total pendapatan yang didapat dari penjualan makanan dan minuman, dan juga berapa biaya yang dikeluarkan dari produk tersebut. Nah, jadi kita tak paham juga sampai berapa persen yang telah dikeluarkan, dan itu menjadi suatu gambaran bagi manajemen, terutama di bagian restoran dan juga di bagian banket, untuk mengkondisikan berkaitan dengan sirkulasi operasional di Departemen Food and Beverage, karena disinilah barometer atau tolak ukur dalam perhitungan yang melibatkan juga cost control untuk mengkondisikan mengenai besaran cost of food maupun cost of beverage yang menjadi gambaran dalam setiap pelaksanaan operasional hariannya. Apakah sesuai yang sudah dengan ditetapkan atau belum, atau bahkan terlalu tinggi atau terlalu rendah. Jadi inilah yang harus menjadi kerjasama, koordinasi antar cost control dan food and beverage department atau F&B department. Itu ya. Ya, selanjutnya data-data yang perlu disiapkan di dalam pembuatan laporan daily flash cost. Memang ini biasanya secara sistem itu dicetak langsung oleh seorang cost control, ya. Namun demikian, hal ini juga akan menjadi laporan tiap harinya yang digunakan sebagai dasar di dalam awal kegiatan di operasional hariannya. Biasanya di setiap morning briefing itu akan dihadirkan berkaitan dengan berapa capaian daily flash cost yang sampai hari ini, begitu. Jadi di dalam data yang disiapkan dalam daily flash cost ini adalah data sediaan awal bahan makanan dan juga minuman. Ya, persediaan awal. Lalu juga yang kedua adalah apa? Data pembelian harian yang berkaitan dengan bahan makanan dan minuman tersebut. Tidak hanya pada persediaan awal saja, tetapi juga setiap harinya itu apa saja yang dibeli itu juga direkap yang ada dilaporkan di daily flash cost. Nanti pada akhir sesi ini akan saya lihatkan bagaimana wujud laporan dari daily flash cost. Namun demikian kita bahas dulu berkaitan dengan hal-hal yang ada di daily flash cost-nya. Lalu yang ketiga adalah apa? Data pendapatan harian. Nah, ini ya, data pendapatan harian dari hasil penjualan
makanan dan minuman. Nah, itu yang menjadi laporan yang ada di Daily Flash Cost. Selanjutnya juga ada data transfer biaya atau cost F&B ke pengeluaran departemen lain. Jadi intinya ini nanti kita jelaskan juga yang berkaitan dengan transfer form maksudnya. Ya, jadi setiap pengeluaran yang ada di FB yang berkaitan dengan food and beverage itu tetap harus terinput, tetap harus terlaporkan sekecil apapun, karena itu akan berkaitan dengan cost maupun expense yang ditimbulkan dari setiap kegiatan yang melibatkan adanya pengeluaran food and beverage. Selanjutnya juga ada data transfer biaya makan ke biaya minum atau sebaliknya. Nanti akan kita jelaskan juga apa maksudnya data transfer biaya makanan ke biaya minuman atau sebaliknya. Inilah yang harus kita ketahui bersama-sama, jangan sampai nanti kita hanya bisa memahami yang berkaitan dengan take order tamu saja, tetapi tidak bisa memahami seberapa hasil yang didapatkan dari operasional di restoran setiap harinya maupun juga di banketnya atau di tiap-tiap event yang berlangsung. Ya, selanjutnya yang berkaitan dengan data sediaan awal. Nah, di sini yang berkaitan dengan data sediaan awal itu adalah bahan-bahan persediaan yang tentunya dikelola oleh outlet yang ada di FB itu sendiri juga. Karena bagaimanapun juga di F&B harus punya persediaan, baik itu persediaan yang baru sudah dibeli maupun juga nantinya persediaan ini akan tidak semuanya digunakan, tapi ada yang sebagian disimpan untuk keperluan harian operasional di restoran tersebut tentunya, atau yang berkaitan dengan masalah makanan dan minuman. Nantinya di akhir periode atau akhir bulan biasanya ya, itu tidak semua ini nanti akan habis, yang dibeli tadi adalah habis digunakan, tetapi pasti terdapat sisa. Nah, nanti sisa inilah yang kita perhitungkan untuk inventory ya, inventories ya. Periksa apakah masih sesuai, apakah masih standar berkaitan dengan sediaan sisa sediaan ini ya, dihitung juga, dicatat. Lalu persediaan akhir ini akan menjadi persediaan awal di bulan berikutnya. Nah, itu kalau secara akuntansi seperti itu pola pemahamannya. Jadi memang inilah yang diperlukan terutama di FB service ya. Ini harus paham mengenai yang berkaitan dengan tata kelola di akuntansinya. Nah, data persediaan awal ini ya, ini bisa didapat dari bagian gudang atau store. Ya, jadi setiap pengambilan, setiap pembelian harus terinput dan nanti bisa di cross check di akhir bulan dengan pihak store. Akhirnya nanti akan didapatkan, oh ternyata setiap bulannya itu ada pembelian, katakanlah gula pasir, katakanlah yang berkaitan dengan persediaan yang lainnya atau soft drink. Nah, itu harus dikondisikan antar FB service dan juga pihak store. Dalam ini baik purchasing, baik receiving maupun storekeeper, terlebih-lebih dengan cost control selaku controlling berkaitan dengan cost and expense tadi yang berkaitan dengan penjualan food and beverage. Itu ya. Oke, baik, kita lanjut. Data pembelian harian bahan. Jadi di sini begini ya, si setiap pembelian persediaan yang nantinya digunakan untuk persediaan itu harus benar-benar diperhitungkan, harus benar-benar disesuaikan ya dengan kebutuhan. Jangan sampai nanti pembelian itu
menjadi over. Maka di sini juga perlu diperkirakan dari pihak FB sendiri harus seperlunya saja ya jumlahnya. Dan hal ini juga akan dibantu oleh seorang cost control yang berhak nanti dia untuk mengevaluasi istilahnya ini ya, mengkondisikan yang berkaitan dengan keperluan daripada pembelian-pembelian, terutama pada daily market list yang setiap harinya digunakan untuk mendukung segala operasional mengenai penjualan makanan dan minuman yang digunakan untuk mendukung berkaitan dengan kebutuhan-kebutuhan tamu, event-event yang ada di hotel yang berhubungan dengan masalah penyediaan makanan dan minuman. Agar nantinya di dalam laporan daily flash cost yang tercetak itu tidak over, tidak tinggi. Nah, data pembelian harian ini juga bisa didapat dari bagian receiving, ya, receiving selaku bagian penerimaan barang. Nah, itulah yang pentingnya yang berkaitan dengan data pembelian harian ini. Karena kalau tidak terinput dengan baik, terkontrol dengan baik, nanti akan membuat cost-nya tinggi dan bahan tersebut menjadi spoil, kan sangat disayangkan ya. Itulah yang berkaitan dengan akurasi berkaitan dengan data pembelian harian bahan ya yang mendukung pendapatan di food and beverage. Ya. Selanjutnya data pendapatan harian makanan dan minuman. Nah, jadi setiap hari kita disimak ya, setiap hari itu bahan yang akan diolah menjadi bahan makanan dan minuman ini yang nantinya untuk disajikan kepada tamu itu adalah merupakan bagian dari pendapatan yang diterima. Ini nanti akan mempengaruhi juga berkaitan dengan yang ada di FB, terutama ini dipengaruhi juga dengan tingkat hunian kamar atau okupansi. Semakin tinggi tingkat hunian kamarnya, maka semakin banyak pula transaksi yang terjadi di outlet FB. Jadi disinilah yang nantinya perlu diingat bahwa yang digunakan dalam perhitungan ini ya, daily flash cost adalah pendapatan. Sekali lagi perlu diingat bahwa yang digunakan dalam perhitungan daily flash cost adalah pendapatan atau revenue dan bukan penjualan. Sekali lagi ya. Jadi yang digunakan adalah daily flash cost itu adalah pendapatan atau revenue dan bukan penjualan. Yang mana pendapatan adalah penjualan hasil penjualan yang telah dikurangi komponen pajak dan servis. 21% tax and service. Itu ya, itulah namanya pendapatan. Jadi beda pemahamannya dengan penjualan. Kalau penjualan kan masih termasuk tax and service. Kalau pendapatan itu sudah dikurangi tax and service yang bukan menjadi hak dari hotel. Karena pajak itu adalah dilaporkan kepada pemerintah. Sedangkan service itu dibagikan kepada semua karyawan secara adil dan sama. Nah, sedangkan data pendapatan harian ini bisa didapat dari income audit. Nah, itu ya, itulah yang berkaitan dengan data pendapatan harian makanan yang minuman yang nantinya akan tersaji dalam laporan daily flash cost. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan pemahaman mengenai data transfer biaya ke departemen atau ke pengeluaran departemen lain. Biasa disebut juga disimak dengan metode transfer form. Nah, itu ya. Ya, kita simak lagi ya. Ya, di sini ada dijelaskan, kadang makanan dan minuman itu dibuat bukan untuk dijual. Maksudnya apa? Maksudnya misal ada suatu istilahnya itu digunakan untuk pengambilan foto, ya, food stall untuk promosi dengan berkaitan dengan media cetak, media surat kabar dan yang lain sebagainya, atau juga ada test food untuk menu baru, ya, untuk menjamu
Dan juga ada kegiatan menjamu dari marketing kepada rekanan yang akan mengadakan event di hotel tersebut. Atau juga pemerintahan termasuk nanti juga menyangkut makan bagi karyawan. Nah, untuk keperluan seperti ini secara otomatis diambilkan dari persediaan yang ada di food and beverage. Nah, pada akhirnya food and beverage mengeluarkan bahan tetapi tidak mendapatkan pendapatan karena itu semua digunakan untuk keperluan juga berkaitan untuk menunjang keperluan promosi hotel. Nah, makanya untuk menyeimbangkan ini, sekali lagi untuk menyeimbangkan ini, pihak FB yang persediaannya terpakai itu harus mencatat setiap pengeluarannya dituangkan dalam transfer form. Departemen siapa saja yang menggunakan? Semisal ada photo tagging, berarti kan marketing. Ya, jadi nanti yang dikeluarkan oleh FB tentunya ini juga dikondisikan at cost, sudah tidak termasuk tag and service karena tidak menghasilkan pendapatan, hanya mengeluarkan cost atau biaya. Makanya dicatat nantinya beban ini dibebankan kepada marketing. Kalau seandainya itu yang berkaitan dengan marketing, dibebankan ke FO. Kalau seandainya itu ada rekanan dari FO, dibebankan kepada housekeeping. Seandainya itu ada rekanan dari housekeeping dan lain sebagainya. Nah, itu nanti digunakan untuk dari cost ditransfer dalam bentuk ke expense dari masing-masing departemen yang menggunakan. Biasanya di situ ada entertain nantinya, ya. Itu masuk di jurnal entertain. Nah, itu ya. Jadi nanti FB tidak akan jomplang, ya. Kan sudah mengeluarkan dan nanti ini biaya pengeluaran ini akan dibebankan kepada departemen lain yang bersangkutan. Tentunya dari cost diubah menjadi expense. Nah, itu ya. Itu yang mengenai pemahaman data transfer biaya ke pengeluaran departemen lain. Ya. Adapun biaya tersebut ya nantinya cost control lah yang akan melakukan transfer biaya ini semuanya. Ya, nantinya akan dikondisikan dengan juga bersama dengan inkan audit yang berkaitan dengan penggunaan transfer form ini. Jadi inilah hal yang sangat betul-betul diperhatikan untuk menyeimbangkan antara pengeluaran dengan hasil yang didapat. Nah, jangan sampai nanti ya dikeluarkan tapi tidak ada feedbacknya, otomatis kasihan pada pihak Food and Beverage Department yang sudah mengeluarkan biaya itu ya dalam wujud cost tadi ya. Lalu nah ini selanjutnya adalah pemahaman mengenai transfer biaya makanan ke biaya minuman ataupun sebaliknya. Ini perlu dibahas juga ini ya karena sangat menarik sekali, perlu kita tengahkan di pembahasan ini karena ini jarang sekali yang paham mengenai sampai di sini. Di ilustrasinya silakan disimak, ada minuman dibuat memakai bahan dari persediaan makanan dan ada juga makanan yang dibuat memakai bahan dari persediaan minuman. Contohnya apa? Misal jus alpukat adalah minuman yang terbuat dari, kita tahu ya, jus alpukat itu adalah sebenarnya terbuat dari buah segar alpukat. Di mana kita ketahui buah alpukat itu masuk kategori makanan atau sediaan makanan. Tetapi pada saat menjadi minuman jus, itu nanti akan pendapatannya pada masuk sebagai pendapatan minuman. Nah, ini sekali yang seringkali terjadi ya. Memang sebetulnya antara yang disebut favorite dengan food itu memang yang berkaitan dengan minuman, apalagi minuman ya, itu biasanya yang mengandung konsentrat itu harus masuknya bukan minuman tapi ke makanan. Makanya ini akan ditransfer formkan. Contoh lagi, sop buntut ya. Sop buntut adalah bahan makanan berkuah. Yang kuahnya
biasanya memakai air galon mineral, ya air mineral galon. Padahal air mineral dalam galon ini masuknya adalah kategori minuman. Tetapi pada saat menjadi sop buntut, nantinya hasil penjualannya masuk dalam sebagai pendapatan makanan. Nah, makanya perlu ditransformkan ya agar nantinya biaya untuk sediaan makanan yang dipakai sebagai bahan minuman dan juga sebaliknya sediaan minuman yang dipakai sebagai bahan makanan bisa match. Tuh, itulah yang berkaitan dengan hal-hal mengenai transfer biaya atau transfer form dari cost menjadi expense atau dari biaya makanan ke minuman atau sebaliknya. Nah, itu formulanya sekarang. Daily flash cost, nah ini ya. Daily flash cost itu dihitung dengan formula yang mirip dengan formula menghitung biaya actual di akhir bulan. Ya. Tapi bedanya dalam menghitung flash cost yang dianggap HPP atau harga pokok penjualan adalah total sediaan bahan, ya, tanpa dikurangi sediaan. Yang berkaitan dengan total sediaan itu adalah sediaan awal ditambah pembelian. Rumusnya seperti ini. DFC food atau daily flash cost food sama dengan apa? Sediaan awal. Nah, ini ya, sediaan awal daily food ya ditambah pembelian daily atau harian, pembelian harian food. Jadi sediaan awal food ditambah pembelian daily atau harian food dikurangi apa itu? Transfer biaya departemen tadi. Lalu juga dikurangi transfer biaya beverage, food atau beverage atau sebaliknya. Ya. Lalu dibagi revenue daily food. Nah, atau kalau beverage ya ini tinggal ya. Jadi daily flash cost beverage sama dengan sediaan awal dari harian beverage ditambah pembelian daily beverage dikurangi transfer biaya departemen dikurangi transfer biaya. Nah, ini ya dari beverage ke food dibagi revenue daily beverage kali 100%. Nah, untuk nilai ini apa? Daily flash cost month to date tetap menggunakan formula yang sama. Ya. Jadi nanti akumulasinya saja ya yang untuk setiap variabelnya. Ya. Jadi dengan memasukkan nilai akumulasi month to date untuk setiap variabelnya. Itulah formulanya ya. Jadi formula lagi daily flash cost food and beverage itu didapatkan dari rumus sediaan awal food atau beverage ditambah setiap pembelian harian yang berkaitan dengan food maupun beverage dikurangi transfer biaya departemen tadi. Dikurangi lagi transfer biaya baik itu food ke beverage atau beverage ke food dibagi revenue harian dari yang didapatkan baik dari food maupun beverage baru dikalikan 100%. Itu ya, itulah formulanya. Ya, sekarang kita lihat ya sampel laporan daily flash cost. Ini ada revenue, contohnya ada revenue restoran, ada revenue distribusinya. Di sini ada cost of sale, ada dari kalau revenue jelas ya, revenue tadi adalah pendapatan. Cost of sale itu adalah yang berkaitan dengan pengeluaran-pengeluaran yang ada baik itu cost maupun juga yang ada di cost yang ada di restoran maupun juga departemen-departemen yang lain. Ini ada store acquisition, ada stock open-up-nya atau inventory, ada OC-nya yang tadi transfer form tadi, lalu ada correction atau adjustment. Nah, di sini ada to day-nya, ada month to date-nya.
Ini kategori food, ini juga kategori beverage. Jadi ada today hari ini sampai hari ini tuh ternyata dari restoran didapatkan sekian pendapatannya. Lalu selama tanggal 1 sampai tanggal hari ini, katakan tanggal 2 atau tanggal 3 itu berapa? Atau tanggal 5 itu berapa? Tinggal ini komponennya. Ya, komponen-komponen yang ini adalah penjumlahan dari hari-hari yang sudah kemarin-kemarin sampai dengan hari ini. Termasuk juga di beverage-nya, today dan month to date. Nah, ini adalah akumulasi. Month to date itu dapat dari akumulasi dari data today yang selalu berkesinambungan dari mulai hari pertama sampai tutup buku di akhir bulan. Nah, kemudian juga ada cost of sale di sini, ini month to date-nya. Sampai seterusnya, ya nanti dijumlahkan berapa, nanti di sini akan diketahui cost percentage. Nah, dari today-nya berapa persen, month to date-nya berapa persen, baik itu dari food maupun dari beverage berapa persen. Nah, yang diambil bagian itu adalah yang ini, yang month to date-nya. Oh, ternyata sampai hari ini tuh sekian persen. Nah, itu kalau ini adalah gambaran per harinya untuk cost-nya. Nah, ini gambaran sampai dengan hari ini. Ya, jadi akumulasi dari today. Ya. Nah, itulah yang berkaitan dengan pemahaman. Dan di sini juga ada yang prepaid apa? Yang prepaid adalah cost control. Lalu dicek oleh ini bagian head shape-nya. Ya, head shape. Ya. Jadi dicek lagi juga dengan ataupun juga executive shape juga tidak masalah, atau dengan shape-nya juga, lalu di-approval oleh dari kepala atau bagian atau head dari accounting department. Nah, itulah yang berkaitan dengan pembahasan kita hari ini mengenai daily flash cost. Mudah-mudahan ini bisa memberikan gambaran bagi pemahaman cost di tiap harinya dan juga pengkondisian mengenai expense. Jadi ini adalah berkaitan dengan biaya, pengelolaan biaya harian di hotel yang berkaitan dengan food and beverage. Demikian, terima kasih, tetap semangat dan salam sehat selalu. Tuhan memberkati. Amin.